Baiklah, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam acara peluncuran portal pelaporan konten online untuk Child Sex Exploitation. Dan sore hari ini juga kita akan melakukan kampanye bersama agar berhenti, stop mempost materi-materi dan konten-konten online yang negatif untuk anak. Saya ingin mengucapkan selamat datang buat kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian dari kementerian yang sudah hadir, dari jejaring perlindungan anak, dari IWF. Good morning, Jenny and Joe. Dan semua kawan-kawan yang sudah hadir di ruangan ini. Ada sudah 60-an lebih, tetapi masih banyak yang sedang antri untuk masuk. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa kita akan selain meluncurkan portal pelaporan, kita juga hari ini akan membuat kampanye. Kampanyenya dalam bentuk seperti ini. Jadi kawan-kawan yang belum membuat, masih punya waktu supaya saat kampanye dimulai, kawan-kawan sudah bisa memegang tools untuk campaign, berupa tulisan apa aja seruan dari teman-teman sekalian, supaya konten negatif untuk anak-anak bisa tidak ada lagi di ruang maya, di ruang online. Untuk itu saya akan segera memulai acara ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa susunan acara kita seperti yang sudah dibagi di undangan ya teman-teman. Pertama ada sambutan dari Board ECPAT Indonesia, lalu kita akan mendengarkan paparan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaporan. Setelah itu kita akan mendengar sedikit penjelasan tentang portal tersebut langsung dari International Watch Foundation. Lalu kita akan mendengarkan keynote speaker dari Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Setelah itu kita akan membuat kampanye. Jadi kawan-kawan sekali lagi silakan disiapkan lembar kampanye masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, biasanya kita marah, kita jengkel kalau melihat ada konten-konten online. Tapi kita tidak tahu kemana kita akan melapor. Sore hari ini sebuah jalan keluar, setidaknya ada inisiatif jalan keluar akan dimulai di Indonesia dalam bentuk sebuah portal pelaporan. Untuk jelasnya kita akan sama-sama mendengarkannya, dan kesempatan pertama saya berikan kepada board dari ECPAT Indonesia untuk menyampaikan welcome speech-nya. Silakan Pak Marjuki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Yang hormati Bapak Ibu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Saya lihat juga Bapak Ibu semua dari kementerian terkait. Saya lihat ada Ibu Yosi dari Bappenas, kemudian ada dari dinas-dinas lain, saya kira ini. Kemudian dari IWF yang saya hormati, serta teman-temanku semua yang dari ECPAT maupun dari Bapak Ibu sekalian yang peduli terhadap anak-anak Indonesia.
Eh, Pertama, atas nama EKPAT Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya, kesempatannya untuk join di dalam kegiatan peluncuran portal pelaporan konten online terkait dengan eksploitasi seksual. Eh, Bapak Ibu semua, saya kira ini sebuah terobosan baik yang dikembangkan oleh EKPAT dalam rangka melihat fenomena yang berkembang atau situasi kita saat ini. Apalagi kita di dalam masa pandemi ini kan hal yang paling banyak bersentuhan atau hubungan manusia banyak terbangun di dunia maya atau di dunia cyber ya, atau di dunia online. Dan sekarang dunia online ada di genggaman kita semua. Semua orang punya bahkan lebih dari satu dan genggaman itu juga dikendalikan oleh anak-anak. Nah, tantangan kita hari ini adalah bagaimana anak-anak kita punya smart atau punya kecerdasan untuk menggunakan itu, dan salah satunya adalah bagaimana tidak menggunakan konten-konten yang negatif atau yang tidak manfaat, terutama terkait dengan eksploitasi seksual anak, baik terutama eksploitasi seksual komersial anak. Saya kira ini poin penting yang perlu kita tekankan kepada Bapak Ibu semua, dan saya kira kampanye kita hari ini kan harus kita menghentikan itu. Untuk itu saya kira teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu semua, kami berharap kita semua bisa menjadi penggerak untuk itu, bahkan menjadi contoh atau menjadi teladan untuk bisa menyebarluaskan kepada semuanya, kepada masyarakat yang lebih luas. Dan launching hari ini adalah merupakan bagian penting yang bisa menjadikan kekuatan buat kita semua, karena sistemnya sudah dibangun, diciptakan. Jadi ketika kita menemukan ada hal konten, kita sudah menemukan salurannya. Nah, tetapi hal juga yang dipikirkan adalah bagaimana follow up-nya. Gitu. Ketika kita melaporkan, saya kira ini juga harus menjadi concern pihak terkait kita semua. Kira-kira apa yang bisa kita tidak lanjuti ketika kita menemukan terhadap konten-konten yang negatif itu. Saya kira ini tantangan kita semua, pekerjaan kita semua, dan saya berharap kita semua bisa berkolaborasi. Saya kira atas nama EKPAT Indonesia, saya kira ini menjadi concern kita, menjadi perhatian kita, bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari konten-konten negatif ini, dan tentunya kita semua bisa menjadi pelopor untuk tidak mengupload atau tidak mendownload konten-konten ini, sehingga kita bisa mewarnai konten online kita dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun bagi anak-anak, sesuatu yang bisa mendinamisir situasi lebih baik. Kita berharapkan anak-anak kita terlindungi di dunia online ini. Saya kira ini wujud dari komitmen EKPAT untuk juga bisa melindungi anak-anak di dunia online. Saya kira itu Ibu Maria, apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Selamat bergabung, dan mari kita ikuti peluncuran ini, dan ini sebagai starting kita untuk bekerja selanjutnya, untuk memperluas jaringan kita, untuk meningkatkan kerja-kerja kita agar anak-anak kita bisa terlindungi meskipun dunia mereka atau dunia kita adalah di dunia online. Jadi di dunia nyata terlindungi, di dunia online juga terlindungi. Terima kasih Bu Maria. Oke, terima kasih Bapak Juki. Saya berharap suara saya terdengar jelas buat semua teman-teman yang sudah hadir ya. Kawan-kawan yang hadir di sini kebanyakan dari jaringan-jaringan yang sudah peduli pada perlindungan anak. Nah, kita bertugas untuk terus menyebarkan kepekaan dan kesadaran ini kepada banyak orang. Untuk itu berikutnya kita akan mendengarkan paparan pentingnya peran masyarakat dalam pelaporan.
Kalau pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali kebijakan, banyak sekali tools-tools perlindungan anak, tetapi ketika kita belum memfungsikan dengan baik, masyarakat belum memfungsikan dengan baik dan belum ada saluran untuk laporan, maka akan kurang berfungsi ya, belum utuh fungsinya. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Ekpat Indonesia tentang pentingnya peran masyarakat dalam pelaporan. Silakan. Sudah ya. Oke. Kok belum harus? Ya, terima kasih Mbak Maria. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para undangan dari Bapak Ibu Kementerian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga dari IWF. Mungkin saya sedikit menyampaikan tentang seperti apa sih kerjasama yang dilakukan oleh dengan IWF ya, sebelum sedikit paparan informasi dari saya. Jadi berawal dari upaya kita untuk melakukan perlindungan anak di ranah online. Berawal dari upaya kepedulian Ekpat terkait situasi-situasi eksploitasi seksual anak di ranah online, kita melihat bahwa dunia online saat ini itu perlu sekali upaya-upaya yang signifikan ya untuk bagaimana kita bisa melindungi anak di ranah online. Nah, kami melihat bahwa banyak sekali inisiatif-inisiatif di internasional yang membuat dunia internet itu bisa lebih aman. Salah satunya adalah ketersediaan pelaporan yang secara spesifik mengadres itu atau secara spesifik memang mengarah untuk melihat situasi-situasi eksploitasi seksual anak yang di ranah online. Salah satunya adalah IWF, IWF. Nah, selain ini sebenarnya juga ada banyak lagi mekanisme di internasional seperti inisiatif dari NECMEC dan juga dari InHope ya, yang mereka sebenarnya adalah portal-portal pelaporan besar atau hotline besar yang menerima pelaporan insiden-insiden yang terjadi di internet yang ditemukan oleh masyarakat ya. Jadi baik di negaranya maupun di negara lain. Karena kita melihat sebenarnya dunia internet ini kan dunia yang tanpa batas gitu. Jadi kita saja bisa saja kita mendapatkan materi kekerasan seksual anak di ranah online ini ada di salah satu website yang mungkin website itu tidak di hosting ataupun tidak di hosting itu apa istilahnya, tidak adanya bukan di Indonesia tapi ada di luar negeri. Maka sebenarnya ini pentingnya bagi kita untuk bisa berkontribusi dalam upaya untuk membersihkan dunia internet dari materi kekerasan seksual pada anak. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian mungkin belum begitu familiar ya dengan materi kekerasan seksual pada anak di ranah online. Jadi sebenarnya dulu kita sering menyebutnya dengan nama pornografi anak. Nah, atau katakanlah gambar pornografi yang objeknya adalah anak gitu ya. Tapi sebenarnya terminologi ini tidak lagi populer, tidak lagi digunakan karena sebenarnya kata pornografi itu di beberapa negara punya makna diizinkan, artinya ada pornografi yang legal dan ada pornografi yang ilegal gitu. Nah, tapi kalau berkaitan dengan pornografi anak, sebenarnya ini bukanlah materi pornografi, tapi ini adalah sebenarnya materi kekerasan seksual pada anak. Katakanlah ini adalah sebenarnya materi kejahatan yang terjadi pada anak. Dan bisa dikatakan bahwa ini adalah bukti kejahatan. Maka sebenarnya itulah kenapa kita tidak mempopulerkan kata pornografi anak sebagai bagian dari kampanye, tapi lebih kepada materi kekerasan seksual anak. Karena materi kekerasan seksual pada anak ini adalah bukti dari terjadinya kejahatan terhadap anak ya di ranah online. Baik apakah anak divideokan, anak diambil gambarnya,
Bahkan beberapa kejahatan seksual juga direkam dan dipublikasikan gitu. Nah ini kita melihat bahwa situasi inilah sebenarnya yang membuat kita perlu upaya bersama untuk bagaimana bisa bersama-sama untuk menghentikan peredaran konten-konten materi kekerasan seksual anak di ranah online. Karena banyak sekali sebenarnya peredaran materi-materi ini baik dari luar negeri yang diakses oleh masyarakat kita di Indonesia, ataupun materi ini juga dibuat atau diproduksi di Indonesia sendiri gitu. Nah jadi itu kenapa sebenarnya yang melatar belakangi kerjasama ini terjadi, karena juga sebenarnya kita tahu bahwa Indonesia juga menjadi bagian dari ASEAN Commit Leader ya dalam upaya untuk perlindungan anak di ranah online yang ditandatangani kalau nggak salah saya Oktober 2019 kemarin ya. Jadi kita menjadi bagian juga dari We Protect Global Alliance yang merupakan bagian bagaimana dunia bisa berupaya untuk melakukan perlindungan anak di ranah online. Nah, itu sebabnya kenapa akhirnya kita melihat inisiatif yang baik dari IWF yang sudah membuat portal pelaporan. Ini kita bekerja sama dengan IWF untuk bisa mempermudah masyarakat untuk melakukan pelaporan dengan menyediakan portal dalam bentuk bahasa. Jadi sudah diterjemahkan sehingga kita dengan mudah untuk bisa membuat pelaporan dan memahami apa yang kita laporkan di sana. Nah, depan harapannya kerjasama ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk Bapak Ibu dari Kementerian stakeholder terkait, karena tindak lanjut biasanya dari apa yang didapatkan ini, kalau misalnya itu memang berkaitan dengan konteks di Indonesia, maka akan ada pelaporan ke pihak terkait. Dalam hal ini biasanya Interpol kalau itu merupakan kejahatan di ranah online ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia punya banyak sekali hotline service. Kita punya TEPSA, kita punya aduan konten Kominfo, kita punya cybercrime Mabes Polri, patroli siber ya, setahu saya, dan juga beberapa yang lain yang sebenarnya juga menerima laporan secara langsung di Indonesia gitu. Nah, tapi konteks pelaporan di portal ini itu sebenarnya lebih kepada ketika kita menemukan materi ini tersebar atau terdistribusi di internet, biasanya kita akan melaporkan kepada pihak aplikasi atau pihak penyedia jasa layanan gitu ya. Misalnya kalau kita menemukannya di Facebook, kita melapor ke Facebook sebagai bagian dari masyarakat yang sangat peduli dengan situasi ini. Kalau kita mendapatkannya di TikTok, kita biasanya melaporkan gitu ke TikTok. Ketika di YouTube, kita bisa melaporkan di YouTube bahwa konten ini konten yang tidak pantas karena mengandung materi kekerasan seksual. Nah, kita punya satu saluran lagi saat ini untuk melaporkan materi-materi ini kepada IWF sebagai bagian dari upaya internasional gitu. Karena satu kelebihan IWF mungkin nanti bisa juga kita dengar paparan dari IWF ya, bahwa mereka punya mekanisme yang lebih komprehensif karena termasuk menganalisa materi ini untuk dijadikan database bersama yang itu akan berkontribusi secara internasional untuk untuk menghempang atau menghentikan peredaran atau distribusi materi kekerasan seksual ini di ranah online dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, sebenarnya kenapa ini juga saat momentum yang tepat di masa pandemi COVID ini, kita tahu bahwa aktivitas masyarakat saat ini di internet itu semakin meningkat ya. Dan ini juga salah satu yang menjadi kekhawatiran kita karena National Center Missing and Exploited Children yang berada di Singapura itu mencatat ada sekitar 4,2 juta itu laporan cyber tip line. Jadi laporan insiden dari eksploitasi seksual anak yang terjadi di ranah online. Nah, insiden-insiden ini sebenarnya termasuk materi kekerasan seksual anak di online yang beredar atau terdistribusi. Dan beberapa lagi insiden yang lain, apakah itu grooming yang teridentifikasi, kemudian sextortion yang juga teridentifikasi gitu ya. Nah, 4,2 juta ini tercatat di bulan April 2020 ini, tapi sebenarnya ini meningkat 2 juta insiden. Karena di Maret ternyata insiden ini
catat sebanyak 2 juta laporan ya, 2 juta laporan yang masuk di NCMEC. Ini laporan secara konteks dunia, jadi bukan hanya di Indonesia sih, tapi konteksnya internasional ya. Nah, kita sendiri di Ekpat Indonesia sebenarnya mencatat pernah membuat satu survei cepat waktu itu, nggak diangkat. Survei cepat di masa pandemi kemarin, di bulan Maret kemarin, akhir Maret, kita sempat membuat survei yang ada sekitar 1.200 responden anak. Kita tanya tentang pengalaman mereka ketika berinteraksi di internet ya, di masa pandemi. Nah, ternyata 112 anak itu pernah mengalami atau mendapatkan pesan teks yang tidak sopan atau tidak senonoh. Ada 66 anak yang dikirimi gambar atau video ya yang membuat tidak nyaman, dikirimi gambar dan video yang juga menampilkan pornografi. Nah, itu sebabnya kita melihat bahwa kerentanan ini perlu semua pihak untuk ikut bersama-sama untuk bagaimana kita bisa melakukan perlindungan anak di dunia online. Nah, itu bagian dari apa yang kita lakukan bersama, sehingga apa yang kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat di Indonesia itu bisa memberikan kontribusi juga untuk di internasional ya, secara global kita bisa memerangi peredaran atau distribusi kekerasan seksual pada anak. Sehingga dengan begitu kita punya kesempatan lebih baik untuk membuat dunia internet kita bisa lebih aman bagi anak. Ini gambaran dari portal laporan yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa akses di iwf.org.uk.id untuk konteks versi bahasa Indonesia yang kita akan launching. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita kerjakan bersama itu bisa membuat upaya kita dalam perlindungan anak bisa lebih baik ke depan. Terima kasih. Gambarnya kenapa? Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, Mbak Maria sebagai host kita ternyata Sudah. Sudah Mbak? Ya, silakan Mbak Maria. Ya, terima kasih Mas Andi. Sorry, tadi saya kehilangan. Mbak Maria suaranya nggak terdengar, Mbak. Oh, nggak terdengar? Halo? Sekarang nggak terdengar? Iya, sekarang terdengar. Oke. Baik, saya ulangi sekali lagi. Tadi saya sebenarnya mengingatkan teman-teman
untuk menyiapkan alat kampanye, dan nanti saat kampanye kita sudah siap dengan tools masing-masing. Lalu setelah kita mendengarkan pentingnya peran masyarakat, kita akan ingin tahu, apa sih reporting portal itu dan seberapa bisa menolong kita nantinya. Untuk itu kita akan mendengarkan langsung dari IWF tentang reporting portal tersebut. Kawan-kawan misalnya punya pertanyaan bisa disiapkan, nanti ada juga sesi untuk question and answer. So now we will move to explanation from IWF on what the reporting portal is. I'll give this time for Jenny or Joe. Please, Jenny or Joe. Thank you so much, Maria, and good afternoon and good morning, everyone who's joining us today. I will just share my screen, and I hope you can see the slides there. Is that visible? Okay, great. So yeah, I just want to start by thanking you all for joining us, whether you're joining this webinar directly on Zoom or indeed if you're joining us on YouTube. We appreciate your time as we celebrate this new online tool for citizens to confidentially report child sexual abuse material on the internet. When an image or a video of a child being sexually abused is shared online, that child has not only gone through physical sexual abuse, but they are re-victimized over and over again through this online crime. It only takes one report through a reporting portal which Indonesia has historically launched today to save that child from the potential of a lifetime of mental torment and ongoing abuse. So this really underlines why it's so important that we are launching this initiative with you in Indonesia. We're honoured to be your partner, and we thank you so much for your commitment to this incredible cause. So we'd like to give our great thanks to the government of Indonesia, to ECPAT International and ECPAT Indonesia for being our fantastic partners. And we'd also like to give huge thanks to the Global Fund to End Violence Against Children, who are our funding partner, excuse me, yes. So they have fully funded this initiative, and without them, we simply couldn't be doing this great initiative. So briefly this morning, my colleague Zoe and I will be just visiting some key points, which includes the definition of child sexual abuse material and the extent of this problem that our organisation has seen worldwide in the past year. We'll then talk about the specifics of the reporting portal, how it can be used, and how we process reports once someone makes the decision to flag a website to us through the portal. So thank you again for joining us, and I'll now hand over to my colleague Zoe. Thank you so much. Thank you, Jenny, and thank you everyone for listening to us today and for being so many to support this very important day and this very important launch. So I will talk a little bit about child sexual abuse material and what at the IWF we know about it. So first of all, I think, as Jenny said, this launch is extremely important because, as we all know, child sexual abuse material online is a borderless crime which affects every country in the world. The good thing with the internet, and in this case the bad thing, is that it does not have any borders, so it's very easy to really share illegal content across borders. So at the IWF, we help victims by removing images and videos of their sexual abuse from the internet. And this first, of course, helps the victim, but also makes the internet a safer place for everyone to use, so that people are less likely to see shocking images on the internet. In terms of numbers, the IWF in 2019, we assessed more than 260,000 reports,
And of these reports, 132,500 were confirmed to contain images and videos of child sexual abuse. And I think the important thing to remember here is that there are some of them that are hosted in the UK, but 99% are hosted outside of the UK, which means that our collaboration with partners such as ECPAT Indonesia is very important, so that we can continue to really, delete those images and videos even if they're not hosted in the UK. Also, a new trend that we really saw is the emergence of self-generated content, which really is even more blatant with this, in this global pandemic where a lot of kids are at home. And so now onto the reporting portal. So you can see the link. I know Andy shared it also earlier. Thank you so much for this. So this portal is confidential and anonymous. So that means that any citizen of Indonesia can report a link, a URL link, without fearing that anyone can trace back where this link is coming from. What I mean by that is who reported it. So it's totally anonymous and it's very easy to use. We worked very closely with ECPAT Indonesia to give this report, to make this report in English, but also in Indonesian Bahasa, so that everyone can use. And one of the great things with the new launch is that Indonesia is now joining a global movement of 37 nations and countries with this portal. So it's really about, sharing best practice and cooperation between different countries. And as Jenny said earlier, this portal is funded entirely by the Global Fund to End Violence Against Children. So that means that for Indonesia, there is no price linked to this portal. It's offered for free, and we're very happy to have been able to provide this and work again with our partners in Indonesia, so that citizens in Indonesia are now able to report any videos or images that are showing child sexual abuse. Thank you. Thank you, Zoe. So yes, as Zoe says, we invite you to take note of the URL, which is at the top of this slide. Perhaps you would like to put that on your phone and look at the portal, experiment with it, and share it with colleagues and contacts so that everyone is aware that this new facility is available for when people need to report these serious crimes online. So next, I would like to walk you through the various steps that we take at the Internet Watch Foundation once we receive a report through your portal. Well, first of all, this confidential report is sent to the Internet Watch Foundation from the portal once the sender clicks submit. The IWF hotline, so that's our dedicated facility where we have internet content analysts working, they will receive the report of a web page. So that will include the URL or the website address, and they get straight to work in assessing the images and videos that may appear on that web page. Next, the analyst will confirm whether or not they have found child sexual abuse on that web page, if there are any images or videos that are visible to them that includes this illegal content. Once the analyst confirms that they have found child sexual abuse, they'll make an assessment of the victim's age, the victim's gender, and they will also gather any intelligence related to the victim or offender about their identification or location. And then the analysts will work very quickly with law enforcement and the internet industry to get those illegal images removed and taken down. They will also pass on any intelligence to law enforcement about victims or offenders so that law enforcement can do their important work in investigations or safeguarding of children. So I hope that helps to reassure you about the action we take at our end.
And it also demonstrates that it only takes one report to make a world of difference to a child that may be suffering sexual abuse. So thank you very much. I would now like to hand you back to Maria and Andy at ECPAT Indonesia. And once again, thank you for joining us in this celebration, this historic moment for Indonesia as it fights for the rights of children online. Thank you very much. Thank you, Jenny and Julie. Halo, suara saya terdengar ya, berharap terdengar. Thanks so much, teman-teman sekalian. Setelah mendengarkan penjelasan, barangkali kalau mungkin lebih baik jika teman-teman punya pertanyaan, saya langsung buka, karena kalau dengan acara lain dulu, nanti malahan ada pertanyaan yang sudah ada di benak kita malah nggak bisa nanya. Saya membuka floor untuk silakan kawan-kawan ada yang mau bertanya nih. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa reporting portal ini membuat kita mempunyai ruang untuk mengirimkan laporan secara rahasia. Jadi kita bisa aman tanda petik karena laporan kita akan masuk secara rahasia, dan di sana IWF hotline mereka setelah menerima laporan akan menganalisis konten-konten yang bersifat negatif itu. Setelah mereka analisis dan benar terlihat bahwa ini adalah materi konten negatif anak, maka itu bisa mereka blok. Sudah ada banyak konten-konten yang bisa diblok, bahkan sampai kalau itu adalah di reproduce, misalnya dari video atau gambar terus dijadiin video, atau video mau mereka bikin reproduce bentuk lain, tapi DNA dari konten tersebut sudah tercatat di IWF dan mereka bisa memblokir itu. Mungkin teman-teman silakan kalau mau bertanya, boleh in English, boleh in bahasa. Kami akan membantu mentranslatekan, dan kalau saya di sini tidak mampu mendengar dengan baik, kawan-kawan Safira ataupun Ovi ataupun Mas Andi bisa membantunya ya untuk kelancaran acara. So Jane and Joe, I think there may be some questions from participants about regarding your explanation. So now I am opening the floor to, if they have any questions, they can ask a question to you directly. I will help, and all team ECPAT Indonesia team will help in translating if they use bahasa, but I know that there must some of them will directly ask in English. Silakan teman-teman sekalian. Suara saya putus-putus. Oh. Ya, bagi yang mau bertanya bisa raise hand, silakan teman-teman. Ada yang raise hands? Teman-teman boleh bertanya apa saja ya terkait dengan pelaporan ini, karena kita di Indonesia selama ini belum punya kan bagaimana kita melapor secara langsung, bagaimana mereka di sana, terus kita di sini bagaimana linknya. Silakan teman-teman. Hello. Mana sih nyanyinya? Anybody wants to ask question? Saya. Ada yang bertanya ya, Mbak? Ya. Di mana, Mas? Di chat? Saya tidak lihat. Masuk nggak sih? Oke, Mbak. Mbak Sonya nih. Mbak Sonya. Ada? Mbak Sonya. Mbak Sonya, bisa diarahkan ke sana, Mas Deden? Ke Mbak Sonya? Sudah?
Eri juga ini, ada Mbak Eri dari KPPA di Kepri, ya. Sebentar, Mbak Sonya ya Mbak Eri. Deden tolong tandain Mbak Eri. Ya, silakan Mbak Sonya. Apakah dia sudah diambil? Ya, apakah suara saya terdengar? Saya dari tadi nggak bisa dengar ya. Saya nggak tahu ini dari tadi saya nggak bisa nangkap gitu ya. Suara Mbak Maria juga dari tadi saya putus-putus. Kemudian Jenny tadi saya sempat putus juga, tapi untung saya lihat paparannya gitu ya. Saya nggak apa ya. Saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya apa bedanya portal pelaporan yang diluncurkan ini dengan yang dibuat oleh pemerintah, Kominfo misalnya. Kominfo kan ada juga kanal-kanal yang disiapkan, ada semacam pelaporan gitu Mas Andi. Lalu kalau nggak salah juga di KPPA juga nggak salah. Apa organisasi lain ya? Mbak Maria apa mendengar suara saya ya? Aku nggak dengar apa. Aku dengar. Nah, itu dia saya. Mas Andi sudah bicara Mbak Sonya? Ya, oke. Saya nggak bisa dengar sama sekali. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya ingin tahu apa bedanya portal yang diluncurkan ini, portal yang baru diluncurkan ini untuk pelaporan dengan yang dimiliki oleh punyanya Kominfo misalnya. Meskipun saya tahu Kominfo itu kadang secara umum, tapi dulu kan Andi kita pernah ikut acaranya Kominfo kan, kayaknya mereka juga menyediakan ruang-ruang untuk melaporkan kalau ada konten-konten negatif. Bahkan kalau nggak salah dulu kita sempat terungkap dalam acara di mana itu ya, bahwa pembuat konten negatif dan pornografi kita itu ada di Depok atau di mana ya, di luar pinggiran Jakarta gitu. Konten terbesar ada di situ. Nah, pertanyaan saya buat Ekpat, ini apa bedanya? Apakah ini akan lebih spesifik dan ini akan jauh lebih cepat responnya? Apakah teknologi yang dipakai juga untuk melapor, misalnya saya ya, anak saya kemudian melaporkan ada konten negatif, konten pornografi yang dia tidak suka, kemudian dia masuk ke portal ini, masuknya bagaimana caranya? Saya tadi kurang dapat penjelasan. Nah, bagaimana anak-anak itu mengakses dengan mudah, maksud saya? Portal ini kan sebenarnya harus aksesibel. Terlalu banyak, misalnya kayak pemerintah kita tuh boleh tuh lapor kalau ada konten-konten negatif, misalnya itu apa. Tapi pada saat dilaporkan bagaimananya, eksekusinya bagaimana, berapa lama itu akan direspons dan dijawab, itu kan yang selalu menjadi pertanyaan selama ini. Itu yang paling penting. Nah, saya saya juga bingung ini siapa yang terlibat dalam pengelolaan portal ini? Siapa Mas Andi? Apakah orang-orang yang terlibat dalam portal ini orang-orang yang capable, yang sudah benar-benar selektif dipilih, sehingga mereka punya kemampuan khusus dalam teknologi informasi, khususnya dalam mengincar gitu, melihat ini negatif dan pengaruhnya luar biasa gitu. Bahkan di sini saya lihat ada analis melakukan konfirmasi, asesmen itu gitu, analis bekerja dengan aparat penegak hukum dan industri. Industri ini siapa? Kalau APH saya tahu pasti dengan polisi gitu ya. Tapi dengan industri apa? Apakah dengan Google, dengan Facebook, dengan Instagram, atau apa industri yang mana? Industri online. Saya kira itu pertanyaan saya. Kalau terlalu panjang mohon dimaafkan, Mas Andi. Begitulah cara saya bertanya kepada Mas Andi dan Ekpat gitu. Terima kasih. KPPA ada ya? Kalau KPPA itu apa ya perannya dalam Pak Deputi Perlindungan Anak, Pak Nahar? Apakah seberapa jauh KPPA mensupport portal pelaporan ini? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Sonya. Sebenarnya portal ini memang secara spesifik, secara khusus memang hanya akan merespon
laporan yang berkaitan dengan materi kekerasan seksual pada anak. Tadi saya sampaikan kita lebih kenalnya pornografi anak. Spesifik memang untuk mencatat laporan-laporan yang mungkin ada di internet terkait apakah itu sebaran ataukah ada orang yang memposting gitu ya, yang di internet berkaitan spesifik untuk pornografi anak. Jadi karena ini memang sangat spesifik untuk khusus pornografi anak. Nah, bedanya sebenarnya Keminfo juga punya yang namanya aduan konten ya, tapi secara umum memang menerima laporan masyarakat. Jadi kita sebenarnya juga tetap bisa melaporkan ke Keminfo, tapi juga kalau karena ini kan secara spesifik kerjasama dengan IWF ini berkaitan dengan materi kekerasan seksual, ada satu kelebihan yang bisa kita dapatkan dengan kita melaporkan di portal ini gitu, karena kerjasama IWF ini kan di tingkat global ya, dan tadi Mbak Sonia juga sempat tanyakan siapa sih orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Nah, memang sebenarnya sejauh ini kita Indonesia belum memiliki orang khusus yang bisa menganalisis, yang setahu saya ya, untuk konteks materi kekerasan seksual pada anak. Kalau mungkin untuk pornografi secara umum mungkin kita punya gugus tugas pornografi, tapi secara spesifik untuk materi kekerasan seksual pada anak mungkin tidak ada orang yang secara khusus. Nah, di internasional sebenarnya hal ini menjadi satu concern khusus ya, sehingga ada upaya secara spesifik untuk bagaimana menghentikan eksploitasi seksual anak di ranah online yang berkaitan dengan penyebaran distribusi materi kekerasan seksual pada anak. Sehingga ada orang-orang yang dilatih secara khusus untuk bisa mengidentifikasi ini masuk dalam materi kekerasan seksual pada anak atau tidak. Dan IWF yang punya pengalaman dan mekanisme kerja yang sebenarnya sudah cukup baik. Nah, harapannya sih sebenarnya kita nanti ke depan pemerintah bisa mengambil awal dari inisiatif yang kita lakukan bersama ini untuk bisa membuat satu gugus yang mungkin bukan satu gugus ya, tapi satu hotline secara khusus yang memang merespon situasi kekerasan seksual pada anak. Karena ini sangat dibutuhkan sekali gitu. Dalam aduan konten Kominfo kita tidak memiliki data yang terpilah terkait data anak. Nah, ini juga menjadi satu sebenarnya tantangan dan peluang kita juga ke depan untuk Indonesia bisa lebih memperbaiki sistem dan mekanisme untuk perlindungan anak di ranah online. Dalam awal kita mencoba untuk diskusi ini sebenarnya di bulan Februari akhir kemarin itu ada regional conference pertemuan di Bangkok yang dihadiri oleh konteks ASEAN ya, yang peserta dari ASEAN yang hadir di sana termasuk perwakilan dari pemerintah yang berbicara tentang perlindungan anak di ranah online. Dan saat itu IWF menawarkan kerjasama untuk bagaimana bisa menyebarkan portal ini untuk bisa diakses oleh banyak pihak gitu ya. Dan diskusi-diskusi waktu itu EKPAT mencoba untuk bersama-sama mendiskusikan tentang mekanisme portal ini bersama dengan kementerian terkait. Memang saat ini untuk kerjasama dengan IWF itu memang dilakukan oleh EKPAT dengan IWF. Namun harapannya ke depan sebenarnya EKPAT secara berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait itu mengharapkan mekanisme ini sebenarnya bisa membantu mendorong upaya kita dalam menghapuskan konten-konten negatif anak di internet di Indonesia gitu ya. Nah, sehingga kita mencoba untuk bagaimana menginisiasi di awal kerjasama ini, nanti mungkin akan kita evaluasi dengan bersama ya, manfaat dan peluang-peluang ke depan yang sebenarnya bisa kita kembangkan dari adanya portal ini. Dan kita sendiri sebenarnya EKPAT berharap ini bukan dikerjakan oleh EKPAT Indonesia ataupun lembaga yang lain, tapi sebenarnya mestinya dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini hanya sekedar inisiasi kita memperluas sebenarnya mekanisme atau jalur bagi masyarakat untuk bisa melaporkan atau menemukan materi-materi kekerasan seksual anak di internet gitu. Mungkin Mbak yang bisa saya sampaikan untuk sedikit memberi gambaran apa yang mungkin kita kerjakan bersama dengan adanya portal laporan ini.
Saya kembalikan ke Mbak Maria. Mbak Maria. Ya, Bapak Ibu mungkin sambil menunggu Mbak Maria bisa online, mungkin itu karena masih mute. Mungkin Mbak Maria agak terganggu sinyalnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan mungkin tidak bisa semua pertanyaan di sini kita respon hari ini ya. Nanti kita akan kirimkan catatan dari kegiatan hari ini. Mungkin boleh disampaikan juga Bapak Ibu yang mungkin sudah registrasi, kita akan kirimkan emailnya. Yang mana dia? Kenapa Pak Tabrani mau dibukakan? Ada yang mengangkat tangan ini untuk kesempatan kali ini, mungkin boleh dibukakan host ke Pak Tabrani ya. Silakan Pak Tabrani, boleh dalam bahasa Inggris langsung ke Jenny atau ke Eva. Ya, silakan. Okay, thank you so much. I'm Tabrani Yunis. Well, actually, the first question is dealing with the sustainability of this portal. So how long this portal will be? Will it be only 1 year or for several years? And who will handle this in Indonesia? And the second question is that dealing with the mechanisms of reporting. So first, how easy is this portal can be accessed by people, I mean by anybody that want to report, what to say, the cases? Well, and how fast the response can be accepted? I think that's all the question that I can ask. Thank you so much. Thank you so much for your question. So absolutely, I'll start with your question about how long it takes us to action reports and remove images. We always aim to do this within a 24-hour period. Sometimes it can be even faster than this. An hour or two is our kind of fastest record time for getting an image removed that's come through from one of our reporting portals. But certainly within 24 hours, we're able to get back to you with our assessment. So I hope that helps. In terms of, well, how do we get the portal known about? How do we unite the citizens of Indonesia with this very important tool that we have created for them to use and to build their confidence in that portal? Well, this is actually something that we look to ECPAT Indonesia as our key portal contact in the country, but also all of you who are listening to this webinar, who are participating, and all of you professionals who are dedicated to protecting children, whether online or offline. We look to you to help us take this message out into the public. We need your help to make sure people know about the portal, that they trust it and have confidence in this mechanism for removing child sexual abuse, and to help us build publicity within your country in an appropriate way, in Indonesian, for example, and in the languages that you think are most appropriate. This is something that we would like to encourage local leadership on. The Internet Watch Foundation is based in the UK. We're exceptionally good at our analytical ability to assess and remove child sexual abuse material, but all of you on this call, you are the experts on how to make this work in your country. So thank you for this question, and I open the door to invite you to work with us to build awareness of this very important reporting portal. And your other question was about who is our key contact in Indonesia. This is ECPAT Indonesia, and again, we're very grateful for them for coming to the Internet Watch Foundation in the first place to inquire about launching a reporting portal.
After all, it is their initiative and that connection that they made to us that has resulted in this moment today. So our high praises to Ekpat Indonesia for their leadership on this issue, and also to all of you for engaging with this important step forward. Thank you. Mbak Maria. Okay, Mbak Maria is still in trouble, so we'll take it. Ya, terima kasih Jenny for your answer. Bapak Ibu, kita mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ini yang mana? Jadi, ya ini ada yang dari YouTube juga, yang teman-teman yang melihat dari YouTube juga ada pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Oh, nggak bisa lihat nih. Bacakan ya. Oh ya, bagaimana portal ini dirancang untuk bisa berkontribusi pada upaya mencegah eksploitasi seksual anak berbasis online atau yang berbasis IT. Ya, dari Mbak Mami ya, dari Kriminologi UI. Jadi Mbak, mungkin sebenarnya portal ini bisa membantu kita untuk mengumpulkan materi-materi kekerasan seksual anak, nanti untuk ke depan dibuat database-nya. Kemudian database ini akan distribusikan kepada mitra-mitra pelaksana, mitra-mitra partner dari IWF, diantaranya internet service provider yang sudah bekerja sama, terus kemudian beberapa perusahaan-perusahaan di internet seperti Google, Facebook, TikTok, Twitter itu sudah menjadi mitra dari IWF yang ketika database ini sudah masuk dalam database mereka sebagai konten yang ilegal, maka distribusi materi ini bisa dihempang atau bisa dikendalikan ya. Dengan begitu bisa di take down dan tidak bisa diakses lagi oleh banyak pihak. Itu mungkin gambaran sederhana terkait portal yang pelaporan ini nanti ke depan. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus sebenarnya berkaitan dengan tadi Mbak Putih ya, kalau nggak salah saya, ini yang berkaitan dengan, kalau berkaitan dengan urusan polisi berarti harus lapornya dengan polisi. Nah, memang sebenarnya Mbak, ini portal ini hanya merekod materi kekerasan seksual pada anak. Ya, jadi kita mencatat distribusi atau penyebaran materi kekerasan seksual pada anak, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang terjadi di gambar atau di video tersebut itu juga berkaitan dengan kejahatan seksual anak ya, yang divideokan atau direkam. Nah, mekanisme ketika misalnya nanti mekanismenya ketika ini didapatkan analisa, maka ketika ini berkaitan dengan kriminal, maka akan dilaporkan ke pihak Interpol, sehingga kerjasama internasional nanti untuk bagaimana bisa mengungkap ya identitas anak ini dari hasil analisis apa yang dilaporkan tadi. Jadi biasanya dari website yang dilaporkan itu akan ada jejak digital, siapa yang mengupload gitu ya, dari mana asal hostingnya, itu akan menjadi data yang bermanfaat untuk pihak Interpol untuk menindaklanjutin mekanisme penanganannya ke depan. Nah, kalau untuk konteks Indonesia memang sebaiknya pelaporan ini dilakukan langsung kepada pemerintah kita, karena memang wewenang untuk penanganan secara langsung ada di kepolisian. Oke. Mbak Maria sudah online? Oke, agak terkendala ya. Kita kemana lagi? Ya, buka aja. Kita mungkin Bapak Ibu sekalian akan membuka satu pertanyaan lagi ya. Karena sebenarnya kita juga menunggu Pak Deputi Perlindungan Anak untuk memberikan sedikit sambutan dalam kegiatan hari ini, tapi kita belum mendapatkan kembali
jawaban. Jadi kita akan menunggu, akan membuka satu lagi kesempatan untuk bisa bertanya. Bu Rani coba. Samin apa Bu? Bu Rani dari mana? Boleh itu aja dapat. Siapa nih host yang mau di Bu Rani? Ibu, mungkin cepat ya Bu Rani dan Mas yang siapa dari Samin? Mas Fat ya. Bu Rani dan Mas Fat mungkin boleh dibukakan. Sudah ya. Silakan Bu Rani atau Mas Fat duluan. Mungkin boleh cepat ya. Makasih Mas Andi. Saya mungkin secara singkat ya karena diminta cepat. Satu, sejauh mana kemudian mensinkronkan data pelaporan ini dengan otoritas di dalam negeri gitu loh. Kalau tadi kan memang kalau saya mencoba ini ternyata kan memang larinya ke UK sana gitu kan. Nah, artinya mungkin kan itu juga butuh proses. Sejauh mana apakah kemudian ada synchronize data laporan itu ke otoritas di dalam Indonesia? Karena kalau kemudian hanya larinya ke luar semua, itu kan pasti prosesnya panjang gitu, Mas. Itu aja sih, Mas. Makasih. Ya, terima kasih, Mas Fat. Bu Rani, silakan, Ibu. Oh, sudah ini ya. Ya, baik. Mungkin Bu Rani tidak bisa terhubung ya, Bapak Ibu sekalian. Mas Fat, mengenai tentang sinkronis data dengan otorita yang berkait. Nah, ini memang sebenarnya itu kenapa sebenarnya harapan kita kerjasama ke depan ini bisa melibatkan pihak stakeholder yang lebih kuat ya. Nah, sejauh ini sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan bersama secara formal memang akan membutuhkan semacam agreement atau MOU atau kesepakatan yang memang disepakati karena ini berkaitan dengan internasional ya. Nah, namun sejauh ini sebenarnya apa yang dilakukan ini adalah bagian dari partisipasi kita sebagai masyarakat untuk bisa membantu membuat dunia internet kita bisa lebih aman. Tapi sebenarnya koordinasi-koordinasi secara non formal tetap kita lakukan. Sejauh ini akan terus diupayakan bagaimana kerjasama ini bisa dalam legal banding bisa lebih kuat ya. Dan ini memang butuh waktu dan proses sebenarnya, tapi ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita ke depan karena kejahatan itu geraknya sangat cepat ya, sangat cepat apalagi dengan era teknologi saat ini. Sementara ketika kita ingin membuat sesuatu keputusan atau sesuatu kesepakatan itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi mungkin di saat awal ini kita mencoba untuk menginisiasi dengan adanya portal ini terlebih dahulu. Ke depan pastinya kerjasama yang lebih kuat akan dibuat. Dan harapan tadi sebenarnya harapan kita adalah mungkin Indonesia ke depan bukan hanya cuma punya portal gitu ya, tapi Indonesia ke depan mungkin akan punya yang namanya hotline. Secara khusus kita akan punya orang yang bisa melakukan analisis sendiri gitu ya, kita bisa merespon kasusnya langsung secara cepat karena laporannya sudah langsung tertangani di Indonesia. Itu mungkin harapan ke depan, Mas Fat. Ya, Bapak Ibu sekalian, Mbak Maria sudah kembali. Ya. Silakan, Mbak. Ya, pertanyaan-pertanyaannya sudah ya, sudah waktunya. Jadi memang PR besarnya masih banyak ya, teman-teman, PR panjang ke depan. Tapi setidaknya kita sudah memulai nih, bahwa masyarakat bisa melapor, nanti kita sama-sama bersama akan melihat report kita sudah seperti ini, karena IWF akan memberikan laporan kepada Ekpat Indonesia. Jadi tiap bulan ada laporan, dan kita akan melihat bagaimana kita bisa memfollow up itu. Koordinasi kita akan lebih terbantu, karena kita sudah berdasarkan bukti. Kira-kira setidaknya kita bisa ada langkah maju di situ. Itu ya. Oke teman-teman, karena dari kementerian sampai saat ini kelihatannya belum ada
yang bisa hadir untuk memberikan keynote speech-nya, maka kita akan masuk ke event di mana kita semua sebagai masyarakat Indonesia akan melakukan kampanye. Kita ingin agar isi konten-konten di dalam dunia maya aman bagi anak. Kita ingin stop semua konten negatif buat anak. Entah itu dari anak. Halo? Ya, maaf Mbak, silakan lanjutkan. Ya, entah itu berisi konten pornografi. Kalau dulu kita sebut dengan pornografi anak ataupun orang dewasa, tetapi itu tidak pantas buat anak, itu akan merusak anak-anak. Kita sama-sama akan bergerak bersama untuk menghentikannya. Mari kawan-kawan saya ajak untuk mengangkat tools kampanyenya bersama-sama semuanya. Yang sudah membuat, silakan. Kita masing-masing memegangnya dan saya menyerahkan kepada teman-teman di sekretariat untuk bisa mengambil gambar kita semua. Apakah semua sudah melakukannya? Ini benar aneh ya, ini dunia maya, saya benar-benar tidak melihat teman-teman. Oke, sudah? Ya, Mas Andi sudah. Jenny and Joe, do you join this campaign, please? Oke. Semoga ke depan dari hari ini kita akan membuat Indonesia, dunia maya di Indonesia lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Oke, 1, 1, 2, 3, show up. Take oke, photo. sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih semua teman-teman sekalian. Acara launching portal pelaporan kita hari ini sudah selesai, tapi gerakan kita bersama kita baru start untuk melaporkan. Sering sekali kita menemukan konten-konten yang negatif, yang membuat kita kesel, yang membuat kita merasa ini harusnya tidak boleh ada, tapi kita tidak tahu harus bikin apa. Nah, mulai hari ini kita sudah punya portal di mana kita bisa melaporkan. Semoga start dari hari ini, konten-konten negatif yang tidak pantas untuk anak-anak Indonesia bisa kita hapuskan bersama-sama. Dan kita akan bergerak ke arah sistem yang lebih baik, agar di Indonesia sendiri kita punya sistem sendiri untuk bisa menganalisis dan bisa melink dengan penanganan dan penghapusan bagi portal negatif buat anak. Teman-teman sekalian, kita tutup bersama pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan selamat sore teman-teman sekalian. Ngomong. Udah di ruang saya, kita tutup bersama pertemuan ini